Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit Febrianti dari kelas A Prodi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan membahas tentang menggali sumber historis, sosiologis, politik, identitas nasional. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sumber historis. Identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Selanjutnya, pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia yang telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Nah, menurut Nunu Supardi 2007, Kongres Kebudayaan di Indonesia pernah dilakukan sejak 1918 yang diperkirakan sebagai pengaruh dari Kongres Budi Utomo 1908 yang dipelopori oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kongres ini telah memberikan semangat bagi bangsa untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati diri. Secara historis, pengalaman Kongres telah banyak memberikan inspirasi yang mengkristal akan kesadaran berbangsa dan diwujudkan dengan semakin banyak berdirinya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Pada tahun 1920 sampai dengan 1930-an, pertumbuhan partai politik di Nusantara bagaikan tumbuhnya jamur di musim hujan. Yang kedua ialah sumber sosiologis. Identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Sumarno Sudarso 2002 telah mengungkapkan tentang jati diri atau identitas diri dalam konteks individual. Ada suatu ungkapan yang menyatakan bahwa baiknya sebuah negara ditentukan oleh baiknya keluarga, dan baiknya keluarga sangat ditentukan oleh baiknya individu. Merujuk pada ungkapan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa identitas individu dapat menjadi representasi dan penentu identitas nasional. Oleh karena itu, secara sosiologis, keberadaan identitas etnis, termasuk identitas diri individu, sangat penting karena dapat menjadi penentu bagi identitas nasional. Dan yang terakhir adalah sumber politik. Bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang mengikuti bendera sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, ada 4 bentuk identitas nasional. Yang pertama adalah lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Pada perisai burung Garuda terdapat 5 buah ruang yang diwujudkan dasar Pancasila, yaitu yang pertama adalah dasar ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Lalu yang kedua adalah dasar kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Yang ketiga ialah dasar persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Lalu yang keempat ialah dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Lalu yang terakhir ialah dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Dengan demikian, lambang negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila.
Selanjutnya yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai dengan pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali yang dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Selanjutnya yaitu bendera negara sang merah putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai dengan pasal 4 sampai dengan pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegesangan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Dan yang terakhir ialah bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai dengan pasal 25 sampai dengan pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. Demikian sedikit pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya harap ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.